sostek kesehatan dan jam sostek kesehatan dan jam sostek tenaga kerjaan seperti itu ya. Nah di tahun 2014 karena sudah munculnya BPJS Kesehatan sendiri itu terpisah sekarang Pak ya. Jadi walaupun sama-sama BUMN nih ya. Kalau jadi BPJS itu badan jaminan si badan penyelenggaranya ya, badan penyelenggara. Dia yang menyelenggarakan baik ketenaga kerjaan maupun kesehatan seperti itu. Jadi terpisah ya antara ketenaga kerjaan dan kesehatan. Nah untuk kesehatan ini dia hanya fokus untuk kesehatan saja, ya kesehatan saja, tidak mencakup lainnya seperti itu. Makanya kan aturan baru sekarang kalau dulu terkait kecelakaan ya laka lantas itu masih bisa masuk ke BPJS Kesehatan kalau dulu ya. Kalau sekarang kan harus ke BPJS Tenaga Kerjaan ya, BPJS TK. Nah di sini kan ada namanya Rumah Sakit Trauma Center seperti itu. Jadi intinya JKN Mobil ini sebuah aplikasi ya Pak, aplikasi yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan gitu loh. Jadi JKN ini aplikasi namanya Jaminan itu. Maksud saya gini, ya, apakah kebijakannya itu menginduk? Sering terjadi di lapangan, apabila terjadi sesuatu kan selalu larinya mau JKN, mau ini kan larinya ke BPJS Kesehatan, jam selesai kan. Nah, maksudnya kalau masalah JKN Mobil mungkin saya udah paham lah, maksudnya induknya gitu kan. Jadi apakah dia terpisah dalam bentuk kelembagaan, apakah dalam satu? Jadi punya satu lembaga misalkan dewan lain, nah dia terpisah, maksudnya gitu. Oke, maksudnya gitu. Bisa saya tambahkan tadi ya, BUMN. Ya, jadi bukan di bawah naungan kementerian ataupun lainnya. Jadi dia lembaga langsung di bawah presiden. ya. Jadi contohnya seperti kayak Pertamina, nah seperti itu, atau Jasara Harja. Nah itu kan BUMN, jadi lembaga Pak ya. Nah JKN Mobil ini ya, kembali katakan JKN Mobil ini sebuah aplikasi ya, sebuah aplikasi yang induknya ke BPJS Kesehatan, induknya ya. Jadi ini ciptaan dari BPJS Kesehatan seperti itu, karena di era digital sekarang ini mereka membuat aplikasi namanya JKN Mobil. Nah mungkin saya paham apa yang dimaksud Bapak itu terkait sekarang ada namanya JKN KIS ya, JKN KIS. Nah pasti akan disondingkan ke arah situ. Nah, seperti itu. Oke, nanti kita bahas ke arah sini ya. Jadi kita pahami dulu nih, ini dulu nih aplikasinya dulu. Kita bicara aplikasi dulu. Ya, JKN Mobil. Jadi ini sebuah aplikasi yang diciptakan oleh BPJS Kesehatan di era digital ini. Seperti untuk memudahkan kita. Kenapa? Kenapa dibentuk ini? Satu, orang mindset ya, mindset masyarakat. Daftar BPJS susah. Daftar susah. Ya, satu. Yang kedua jauh. Nah, ini karena yang masih selalu jadi mindset. Kalau nggak susah jauh, ya seperti itu. Makanya saya juga minta tolong pastikan, ya. Nah ini selalu jadi masalah, ya. NIK baik KK ataupun KTP. Selalu jadi masalah NIK seperti itu. Makanya ketika nanti akan donat ini masukkan NIK itu akan ketahuan juga kalau NIK itu bermasalah, entahkah belum diregistrasi atau double NIK. Banyak Pak ya, bahkan di saat sekarang nih waktu vaksin nih, karena saya juga menangani terkait vaksin, banyak banget ya muncul NIK ini, tahu namanya beda. Nah seperti itu. Jadi pastikan juga ya NIK antara KK dan KTP itu benar valid milik kita dan keluarga kita. Karena apa?
Karena sekarang untuk penjaminan ya, untuk penjaminan BPJS itu nggak bisa perorangan. Di 2014 sampai 2016 itu masih bisa dalam satu keluarga yang daftar satu sampai 2016 ya. Masuk di 2017 itu harus satu paket Pak. Jadi ketika kita daftarkan pasti akan langsung mencakup seluruh keluarga yang ada di KK. Makanya sekali lagi tekankan, pastikan KK sama KTP-nya jangan sampai bermasalah ya. Apalagi sekarang KTP sampai akhir tahun ini lagi habis belangkonya di KTP nih. Ya, seperti itu. Ya. Gimana sudah dipahami nih terkait DKN? DKN Mobile ini sebuah aplikasi ya ciptaan BPJS Kesehatan. Seperti itu. Nah, ikuti alurnya, pendaftarannya hingga sampai nanti kalau sudah bisa masuk, baru kita akan lihat sendiri ya apa sih yang kita mau tahu. Karena di sini ya ini untuk tampilan yang terbaru seperti ini. Kita untuk net kartu sudah ada di sini. Nah, dan ini hanya untuk perorangan ya Pak. Tidak bisa untuk orang lain. Kalau mendaftarkan bisa. Ya, daftarkan seumpamanya nih tetangga nih belum pengen daftar BPJS. Oke. Bisa lewat sini ya. Di sini kita bisa naik kartu kita. Ya, selain itu juga untuk kadang ada terkendala terkait ketersediaan bed ya. Yang sering jadi masalah ya Bung Adam ya. Nah, di sini ini sebagai acuan ya Pak, walaupun ini tidak selalu upgrade. Ya, ini sebagai acuan seumpamanya nih. Contoh kayak kemarin kasus nah, seperti itu. Wah, susah banget nih rumah sakit ini. Ini kita bisa jadi acuan Pak. Ya. Semuanya kita mau tuju rumah sakit mana nih? Bisa diklik, tinggal ketik rumah sakit apa. Kita butuhnya apa di situ terdata. Seumpamanya ICU total sekian ruang, terisi berapa, ada kosong nggak? Di situ terlihat di situ. Ya, seperti itu. Jadi kita makanya 2014 sampai 2018 oke. Dulu saya juga masih terlibat di relawan, masih fight, kita sampai gebrak-gebrak meja. Karena gini loh, bos rujukan lari ke rumah sakit lari. Sekarang udah zaman canggih Pak, kalau masih kayak gitu. Kalau harus buat email kan harus masing-masing Pak, sesuai Tugas pemerintah bukan tugas kita. Tadi saya katakan ya, kalau kita bicara tugas pemerintah betul. Dan sudah Kan ini Pak. iya. Orang kan HP-nya belum tentu Android semua. Betul. Kalau aplikasi ini kan butuh HP yang Betul. canggih ya. Nah, oke. DKN Mobile ya, terkait masalah akun di sini bicaranya akun ya, bicara akun betul. Tapi saya rasa masyarakat Indonesia itu udah 80% Pak. 80% ya. Karena apa? Saya lihatin kayak Facebook aja yang di Papua aja ada upgrade-nya belum tentu. Rumah sakit pun nggak mungkin dia. Langsung ganti nggak mungkin. Paling cepat itu rumah sakit biasanya itu 24 jam baru di-upgrade. Ya, karena sering, wah di sini kosong, begitu kita datang udah diisi. Tambahin manfaatnya aja. Saya ada pengalaman rekan kerja saya, anaknya itu di pesantren kan, ya kan. Otomatis kan di luar kota, iya kan. Dia kebingungan pas anaknya lagi sakit ataupun bertanya ke saya, ini gimana nih. Nah, melalui aplikasi ini kita bisa pindah klinik untuk anaknya. Nah, dari aplikasi pindah klinik, ke klinik kan butuh kartu. Nah, di aplikasi ini juga kita kan bisa download kartu. Nah, kartu yang nanti di email ke email anak kita, nanti kita download, kita kirimkan, dicetak. Kartunya kartu yang model lama. Ya, itu salah satunya. Jadi kalau dulu kan kita mau pindah klinik apa, lapor HRD, atau mau pindah klinik apa, lapor ke kantor. Nah, melalui aplikasi ini kita juga sedikit dipermudah. Anak-anak kita di sini terdaftar di klinik yang dekat rumah, sedangkan yang ada yang mungkin pesantren ke luar kota kan bingung juga kan ketika dia mau berobat atau gimana. Nah, ya ini salah satu manfaatnya gitu loh, bahwasanya mempermudah kita nggak harus
warawiri kemana-mana, cukup dengan klik selesai. Itu salah satu manfaatnya. Dan mungkin nanti juga kalau pas kita buka di sini bukan cuma akun kita, sedikit nambahin Mbak Didi, tapi keluarga-keluarga yang terdaftar juga satu keluarga itu nongol semua. Cantum itu. Dari satu kakak itu. Nah, nanti kita bisa pindah klinik atau apa ya. Mungkin itu salah satu manfaatnya. Anak-anak kita kan banyak yang sekolahnya keluar ataupun kuliah atau apa kan, terus dia in the cost di luar kota, kan suka kebingungan untuk masalah kesehatannya. Seperti itu ya tadi makanya sedikit kembali tadi saya katakan, masih sampai saat ini pun mindset di kita tuh ini daftar susah dan jauh. Nah itu ya, jadi ya, saat ini tolong edukasi atau kasih tahu tetangganya anak seperti itu. Nah tadi betul kata Kang Asep ya, di JKN Mobile juga nanti muncul semua nih pesertanya nih, dari keluarga kita ada di sini ya, seperti itu. Memang untuk akun ya itu harus perorangan seperti itu, tapi kita bisa melihat untuk keluarga kita seperti itu. Saya pengen ngecek administrasi punya Orang tua. keponakan atau misalnya, karena memang dia bermasalah, bisa nggak terdeteksi tunggakan segala macam itu? Kalau saya bilang tidak bisa ya, karena kan itu sifatnya ya masing-masing akunnya, jadi hanya keluarga kita sendiri saja. Dan juga biasanya untuk pengecekan itu ada ini sendiri, orang BPJS sendiri ya yang punya, Ada nanti aplikasinya kita share. itu seperti itu ada ya, seperti itu. Jadi kalau untuk kita melihat nah untuk membantu untuk sekarang sudah ada namanya Pandawa ya, ada namanya Pandawa yang di BPJS. Oke. Nah untuk Bekasinya saya kasih nomornya ya. Pandawa ini di tahun 2019 ya, masuknya pandemi ya, untuk mengurangi kerumunan. Masuk 2020 masuknya kerumunan, makanya di BPJS ini tadi saya katakan kalau orang kan masih mindsetnya dapatnya susah dan jauh ya, dan juga ketika ada masalah, wah kantor BPJS-nya ya itu kembali jauh ya kalau ketika ada masalah. Makanya BPJS membuatlah Pandawa. Dan untuk silakan dicatat ya, kalau untuk Kabupaten Bekasi ya, kalau Bekasi di 0813 saya rumahnya mana? Iya, 8666 ya, enggak telepon ya, via WA nanti, karena ini sistem yang menjawab dulu, sistem menjawab dulu ya. Bisnis itu ya. Iya, seperti akun bisnis seperti itu. Nah ini kan untuk KD Cikarang ya, seperti itu. Nah nanti Bapak akan diarahkan ketika seumpamanya masalahnya apa nih ya, kartu saya bermasalah gitu loh, ini saya bermasalah gitu, atau kartunya hilang. Kartu hilang sih selesai ya, dengan kalau kita punya JKN Mobile bisa di print lagi ya. Ya, anggap ini dah nomor Jadi untuk pengaduan ya ketika Bapak ada kendala seperti itu. Sebenarnya kalau untuk PPU sih sangat gampang lah saya bilang ya. PPU itu kerja penerima upah ya. Yang agak jelimet itu biasanya mandiri, itu yang sering banyak bermasalah. Nah mungkin untuk soseknya minta izin mendekati masa pensiun, tolong diarahkan ya. Nah, sebenarnya tapi aktualisasinya tidak seperti itu.